Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kesalahan-kesalahan dalam masjid ya. Kesalahan yang ke-83, membaca Al-Quran melalui pengeras suara masjid sebelum sholat subuh. Sebagian orang atau muazzin, dia membaca Al-Quran melalui pengeras suara masjid setengah jam sebelum subuh. Ada pula yang menyetel bacaan Quran di kaset atau di radio seperti kita sekarang ini ya. Seperti umumnya kita di Indonesia ini. Tapi disalurkan ke toa masjid, terutama sebelum sholat subuh. Alasannya adalah mereka mengatakan bahwa bacaan Al-Quran ini akan membangunkan manusia untuk sholat subuh. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana? Kata ulama, ini keliru. Apa alasannya? Pertama, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menyuruh sahabat, misalnya Bilal, untuk baca Quran dengan keras, misalnya naik ke atap masjid misalnya sebelum sholat subuh. Alasannya tadi apa? Supaya bangunkan orang. Dan ini tentu menyelisihi sunnah. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu baik, pasti Nabi sudah memerintahkan kita. Dan kita hanya mengikut sunnah Nabi aja ya. Yang kedua, dengan sebab ini mematikan sunnah. Sunnahnya apa subuh itu? Kalau mau bangunkan orang, ya ini ada yang namanya azan awal. Dan ini sesuai sunnah. Dan alhamdulillah ini 1 atau 2 tahun belakangan ini di kota Bengkulu ini sudah ada masjid-masjid yang melakukan ini. Mungkin sekitar 40 menit atau mungkin 1 jam ya, sebelum masuk azan yang asli, yakni azan masuk waktu sholat, maka masjid itu sudah apa? Sudah azan. Namanya azan awal. Kalau kita di sini di masjid mana? Al-Furqan. Nah, itu sesuai sunnah. Kalau alasannya untuk membangunkan orang sholat subuh, jadi cukup dengan itu. Dan jangan sampai ada sudahlah, kan sudah setel murotal, tidak perlu lagi azan pertama. Nah ini malah keliru, karena yang sunnahnya itu apa? Azan awal itu, kalau memang alasannya untuk bangunkan orang. Seandainya kita hanya mencukupkan dengan mengumandangkan azan pertama, ya, maka kita sudah tercapai tujuan tadi, yakni membangunkan orang. Yang kedua, kita sudah menegakkan sunnah. Kita beragama itu nggak perlu capek-capek, cukup
sederhana, tapi asal sesuai sunnah. Yang ketiga, mengganggu orang yang bangun untuk bertahajud sebelum subuh. Itu sebabnya. Ya, ini kekeliruannya di situ. Karena suara yang keluar dari speaker masjid itu bisa membuat orang yang lagi sholat itu terganggu bacaan. Nabi SAW itu melarang. Pernah Nabi sholat jadi imam, lalu ada sahabat yang ikut membaca. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang ikut membaca bersamaan denganku? Lalu Nabi bilang, jangan, karena bacaanmu sudah mengganggu bacaanku. Lihat itu, Nabi aja terganggu. Ini jangan dikira kita gak setuju dengan bacaan Quran. Salah. Tapi yang jadi masalah apa? Tidak sesuai sunnah. Anda baca Quran boleh. Tapi kalau Anda, nih contoh nih, baca Quran itu bagus gak? Bagus. Tapi kalau Anda baca kencang-kencang di ruangan emergency orang atau ruangan orang lagi sakit, jam 12 malam, orang mau istirahat, kira-kira orang itu senang gak? Senang gak? Tidak, malah itu ditangkap satpam malah. Jadi bukan salahnya baca Quran itu, bukan. Salahnya di mana? Di waktunya, tempatnya, caranya. Kalau dia bacanya diam saja, pelan, nggak apa-apa. Atau dia di rumahnya baca kenceng, nggak apa-apa. Yang mendengar cuman istrinya misalnya. Mau jam 2 malam nggak apa-apa. Betul nggak? Jadi yang masalah bukan baca Quran, cuman apa? Tempatnya, kapannya, caranya bagaimana. Lihat Nabi tadi itu, Nabi loh. Padahal sahabat tadi lagi baca juga dia. Nabi tegur. Padahal Nabi itu orang yang paling kusuk apa? Bagaimana kita yang apalagi yang di samping rumah. Rumahnya di samping masjid. Dia lagi sholat. Nggak kusuk dia. Baca watin jadi wal asri ya. Kan sama tuh. Bacaan surah watin sama wal asri itu ujung itu kan. Tiwatawa saubihak tifalahum ajrun. Nah, itu selip sedikit tuh. Nah, coba lihat itu. Nah, ini saya dari hati lubu yang paling dalam ini karena kita ngaji ya. Sebenarnya itu yang kita lakukan ini talbis, tipisnya itu. Tipis, memang tujuannya membangunkan orang, tapi tidak sesuai sunnah. Sunnah sudah menjadi azan itu. Kalau memang jadi suara, pengeras suara itu membuat bacaan orang yang di rumah, yang lagi sholat tahajud, yang lagi berdoa, jadi kacau. Bahkan berdosa mereka itu kalau mereka tahu, mereka paham. Ini aku kencang. Apalagi ada volume speaker tuh ada volumenya. Nggak bisa kita main kencang aja. Ada aturannya itu. Ya. Orang lagi tahajud karena bacaan malam itu berkesan. Kenapa? Karena suasana hening. Beda baca Quran waktu siang ribut dengan waktu malam ini. Tapi kalau padahal akhir-akhir malam itulah waktu paling ijabah, yakni Allah turun ke langit dunia itu. Kata Allah, orang yang minta ampun aku ampuni, orang yang berdoa aku kabulkan. Itu antara jam 3 barangkali dari jam 2 sampai subuh itu. Waktu sepertiga akhir malam itu.
Yang keempat, mengganggu orang yang tidak diwajibkan sholat berjamaah. Nah, tadi alasannya ngidupin speaker itu yakni untuk orang sholat berjamaah ke masjid. Oke, setuju kita. Tapi apakah semua orang sholat berjamaah diwajibkan? Diwajibkan apa? Tidak. Pertama siapa? Perempuan tidak wajib. Anak-anak wajib? Tidak. Orang yang lagi sakit? Tidak. Maka terganggulah mereka itu. Yang dek kerno. Apalagi itu bacaan Quran. Apalagi cuma sekedar lagu kesidah. Dunia dalam berita. Perdamaian. Coba itu, ya kan? Saya juga nggak ngerti juga tuh. Kemarin saya pergi diundang acara Kalimatul Urus. Saya jauh hati saya duk. Kenapa? Speaker orang nyanyi itu kok iya kok tahan sekali. Saya sampai temen dia nggak bisa lagi ngomong itu mah. Kita tuh ngomong bahasa isyarat. Coba lihat. Yang kelima, mengganggu orang yang mau masuk masjid. Nah, kita masuk masjid itu kan mau sholat tahiyatul masjid ya. Bagaimana itu khusyuk gitu? Kalau suara speaker apa? Nah ini kalau saya ngomong gini pasti ada yang nggak setuju. Pasti Ustaz Amri ini apa? Orang biasa gitu. Enggak. Ini saya menyampaikan, kalau nggak setuju ya sudah. Saya hanya menyampaikan ini sesuai sunnah. Dan apa dikira sekarang saja? Enggak. Imam Al-Jauzi rahimahullah, Imam Al-Jauzi ini abad keempat ya. Udah lama. Kata beliau, kami melihat orang yang sering bangun malam untuk memberi nasihat dan peringatan. Di antaranya ada yang membaca beberapa surah Al-Quran dengan suara keras sehingga menghalangi manusia dari tidurnya dan mengacaukan bacaan orang-orang yang bertahajud. Semua ini termasuk kemungkaran. Lihat. Ini beliau sebutkan di kitab beliau, judulnya Talbisul Iblis, halaman 175. Jadi iblis memang kau kan nasihati orang. Tak apa-apa kau nasihati baik. Tapi dia nasihati dengan suara yang keras. Memang dia nasihati ceramah. Tapi waktunya nggak tepat. Di saat orang sedang tidur. Di saat ada orang yang lagi baca Quran. Di saat lagi ada orang yang tahajud. Lihat nih. Bahkan beliau memasukkannya Talbisul Iblis. Yakni tipu daya iblis. Iblis itu tipu. Kan kau nasihatin orang. Di situ subhatnya itu. Apa salahnya kau kan nasihatin orang? Tapi nggak bisa. Kita nasihatin orang itu pas waktunya. Ya kan? Orang lagi marah, antum nasihati, ditonjok antum. Ya kan? Apalagi kita nggak dekat sama dia, ya kan? Kita nggak akrab, nggak kenal. Kau nasihati aku, kau yang kuberi, ya kan? Kapan kita? Lalu yang kedua, di saat orang lapar. Orang lagi lapar dinasihati. Orang lagi tidak makan. Kalau piring itu melayang. Jadi nggak bisa nasihati orang tuh kapan waktunya, di mana. Semuanya tuh ada ilmu. Orang yang mau dinasihati saja itu ada waktunya, nggak bisa setiap terus ketemu dinasihati terus marah dianya. Walaupun ustaz, aku ini kan ustaz. Kalau kau ustaz, ngapu kau? Tiap ketemu aku nasihati cak aku nih apa? Salah terus, ya kan? Enggak, kecuali kalau dia datang minta ustaz nasihatin saya, ya kan? Apa-apa. Nggak bisa orang seperti itu ya.
harus tahu. Makanya dakwah itu harus dengan ilmu, nggak bisa modal semangat. Orang lagi tidur enak-enak diceramai, mana bisa? Hendaklah kau bertakwa kepada Allah, wing melayang kakinya ke muka gitu. Orang lagi tidur, hendaklah kau bertakwa. Nah itu ya. Yang ke-84. Tulisan dan gambar di masjid. Nah ini alhamdulillah masjid kita nih mulus ya. Itu ada masjid itu yang dia ada gambar, ada tulisan kan. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Jadi kalau ada kita masuk masjid itu, ada masjid itu ya Maya. Kalau kita masuk masjid itu banyak tulisan, gambar. Mungkin gambarnya gambar Ka'bah, gambar apa? Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, atau lukisan-lukisan warna-warni alamiah lah. Sampai ada juga tulisan Allah ya kan. Ada tulisan apa? Kayak kaligrafi lah ya. Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali, Fatimah, atau tulisan ayat Quran ya. Ya. Kaligrafi ya. Arsitektur. Ya. Bahkan hadis-hadis, syair-syair. Memang kita lihat banyak ya kan. Itu bagaimana itu ya? Ini bisa membuat orang sholat tuh nggak khusyuk, bahkan bisa memalingkan mereka dari merenungkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh imam, sehingga menyebabkan nggak khusyuk. Itu saya bilang itu. Dulu kita sejadah jadul tuh Maya, banyak gambarnya dah Maya. Dulu tuh dah gambar Ka'bah ya dah. Alhamdulillah sekarang sejadah kayaknya orang udah paham tuh, yakni polos sekarang. Karena itu tadi karena membuat itu tengok gambar Ka'bah, aduh kebilola aku pergi haji pada Ka'bah, pengen nengok Ka'bah. Ya kan jadi gitu kan. Belum lagi kalau misalnya gambarnya Taj Mahal. Kok Taj Mahal apa aku ya? Ya kan? Tuh. Tadi aja saya lagi sholat tadi melayang aduh pilus aku kacang atom tadi tuh. Ya Allah saya bilang lagi sholat kacang atom kacang atom anak-anak kita main mangkonya saya berang tadi tuh. Kalau tidak melayang itu mungkin tidak perlu itu karena kacang atom ke depan itu lagi nak sujud ibunda. Mangga saya tegur, emang ada ngobrol entah berapa orang. Ya Allah, anak-anak kita. Nah, itu kesalahan dalam masjid. Kita harus tegur dengan baik. Tiap hari Ustaz, tiap hari tegurlah. Jangan bosan. Gitu. Nanti dia 3-5 tahun lagi anak-anak kita tuh besar, bujang dia. Nanti dia ingat tuh. Woi dulu emak terus nenek tuh sering negur kamu. Iya nanti kalau dia jadi pejabat, woi nenek tuh dulu baiknya. Padahal nenek tuh meninggal kan. Nenek tuh baik nih yang dulu tuh kami berang. Udah itu apa itu Ustadz itu ambil itu berang dulu. Itu anak-anak tuh nggak terasa cepat. Kita aja tahu-tahu lah tua kan. Nah, jadi kita kembali ke tadi itu. Jadi itu menghalangi ya. Bacaan orang jadi gak khusyuk sholat tuh, ya kan? Apalagi masjid udah kayak gimana ya? Kalau dibilang museum nanti ini lagi ya. Sampai ada papan-papan besar dibuatnya tuh kan? Ya kayak grafi lah. Nah itulah yang artinya yang perbuatan yang sekarang itu sudah dianggap biasa. Padahal ada hadis Nabi itu nggak boleh kita bermegah-megah terhadap masjid. Ya cukup biasa aja, tanpa harus apa. Ustadz, tapi kalau masjid itu bagaimana? Ya kita nggak berbicara masjid mana saja, mau masjid mana saja. Ini kita bicara tentang
ilmu, bukan apa yang terjadi. Kita maklum lah ya kan, di mana masjid yang sudah menegakkan sunnah, jarang kita merasakan masjid yang benar-benar khusyuk, itu kan? Contoh menegakkan saf solat saja, kan jarang masjid yang saf solatnya tuh benar rapat, lurus, imamnya tuh perhatian dengan hal itu gitu. Sebagian imam langsung saja la ilaha illallah, dia langsung maju, langsung takbir, tanpa ada lagi basa-basi dan sebagainya itu. Bahkan enggak, nauzubillah min dzalik, kalau ada sampai masjid yang menampilkan gambar-gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa. Nah, semoga Allah melindungi kita ya. Tapi saya pernah melihat itu masjid yang ditaruhnya foto syekhnya, iya ditaruh pendiri masjidnya, sehingga orang sholat melihat ke situ. Bahkan ada masjid itu yang majalah-majalah ditaruhnya di depan, sehingga mengganggu orang yang kita bagus nih taruh di situ, jadi tidak ditaruh depan, jadi tidak mengganggu. Dulu waktu masih di atas saya juga sampai saya suruh, karena pas di depan ini dulu apa ya, daftar imam atau apa, kalau nggak salah daftar imam ya, yang saya suruh Ivan kita yang jaga masjid ini, coba pindahkan aja Ali, karena pas di depan itu setiap saya Allah Akbar, Johan Naipil Khatib Sati Ali Nasrun, kita tulis di situ. Jadwal itu ya, jadwal ceramah tarawih atau apa. Nah itu jadi, masa Ustadz sholat tak khusyuk lah? Khusyuk itu siapa aja lihat, Nabi aja tadi lihat beliau terganggu itu Nabi, apalagi kayak gitu. Tadi aja lihat, coba tadi siapa yang nggak terganggu? Coba Anda yang jadi makmum tadi, pasti terganggu anak-anak tadi apa? Mungkin mak tadi nggak boleh di sholat. Kalau misalnya boleh lagi sholat teriak, mungkin malah teriak, woi. Tapi nggak boleh lagi sholat, batal sholatnya. Andai kata boleh, mungkin malah berang, woi, sholat main, pasti kayak gitu sudah kan? Kenapa? Ya emang gitu ya. Ini pelajaran bagi kita semua ini. Jadi singkirkan semua yang mengganggu kekhusyukan sholat kita di masjid. Sudah banyak, selalu kita berulang-ulang. Kenapa masjid itu harus wangi? Kenapa masjid itu harus rapi? Itu rapi itu membuat khusyuk. Coba kalau masjid tidak rapi kan, ada gordennya warna-warni, ada yang tersangkut, ada yang ini kan, ada yang sudah lepas ininya, pasti nggak khusyuk sholatnya, pasti ada yang tidak nih. Nah itu. Nah Nabi SAW beliau melarang segala yang dapat menyibukkan orang dari sholat. Apa kata beliau? La yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yasghalul musalla. Tidak mestinya di masjid terdapat sesuatu yang menyibukkan orang yang sedang sholat. Tuh. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang bisa menyibukkan orang yang lagi sholat, mengganggu orang sholat. Nabi pernah sholat, ya, dengan orang yang mengenakan pakaian berlukis, ya. Kata Nabi, bawa ini baju ini lukisan ini sudah menggangguku. Bawa pakaian ini ke Abu Jaham, bawakan ganti punya dia. Jadi wajar kalau antum tidak khusyuk karena lagi sholat, ternyata di depan antum ada Ronaldo lagi sholat juga, ya kan? Allahu Akbar, Ronaldo, CR7, ya kan? Iya. Atau antum Allahu Akbar, belakangnya ada gambar
jam gadang. Welcome to Bukit Tinggi, ya kan? Rupanya orang ini itu terganggu kita kan sholat. Nah itu contoh ya. Yang ke-85 masih lama ya, 23. Yang ke-85 membuat kubah masjid. Khairuddin Wanili mengatakan kubah merupakan tradisi yang diambil kaum muslimin dari selain mereka. Di samping biayanya yang sangat besar, bahkan setara dengan 1/4 dana untuk bangun masjid, kubah itu nggak ada faedahnya. Bahkan ini menghalangi memanfaatkan loteng ketika ruangan masjid menjadi sempit. Demikian ia menjadi tempat debu, sarang burung, serta sulit sekali dibersihkan. Tapi ini khilaf ya ibunda ya. Ada sebagian ulama menganggap boleh saja, yakni ada apa? Kubah itu sebagian. Ini yang saya baca ini ya ulama yang tidak boleh. Alasannya tadi itu ya. Biayanya yang besar, pemeliharaannya juga nggak ini kan. Kalau masjid pura kan ada burung ya kan, bersarang, karena besar. Tapi sebagian ulama yang lain dia menganggap boleh saja. Kenapa? Itu tidak termasuk masalah ibadah secara khusus. Dia hanya terlibat soal sarananya. Dan tujuannya adalah untuk supaya orang tahu di situ ada masjid, betul? Dan itu kita akui. Kalau misalnya andai kata masjid sama kayak rumah kita, tentu kita akan kesulitan ya. Mungkin kita bertanya, mana masjid itu? Mana? Itu sama. Tapi kalau ada kubahnya, walaupun tidak bertanya kita langsung tahu itu masjid. Apalagi ada menaranya misalnya kan. Wallahu alam, saya enggak mau ini artinya mana yang betul. Alasan ulama yang enggak boleh itu ada, yang membolehkan juga ada. Wallahu alam. Yang ke-86, membentangkan tali di masjid untuk meluruskan saf. Ini jadi ada masjid itu yang supaya safnya lurus, apa? Dia kasih tali. Ya ini enggak juga seperti itu. Ya. Memang betul saf itu harus lurus, sawu sufakum, luruskan safmu, rapatkan ya. Tapi itu sudah berlebihan karena Nabi nggak pernah itu. Yang kedua itu bisa buat orang tersandung, ya kan? Yang ketiga kadang tali jadi putus. Yang keempat saf jadi tak lurus karena telapak kaki orang beda. Tapi kalau kayak kita nih udah inilah ya, ini kan bukan tali ya. Ini sengaja dibuat nih kan, supaya orang luruskan itu. Wallahu a'lam. Kemudian membangun tembok kecil di belakang saf pertama. Jadi ada masjid itu yang dibangunnya, tapi mungkin bukan tembok kecil, ini kayaknya sandaran. Tapi memang dibuatnya, saya pernah lihat di masjid dekat Masjidil Haram di mana. Jadi biasanya yang duduk situ orang-orang tua. Jadi memang dibuatnya Pak, ada kan kursi yang untuk orang duduk tuh. Bukan. Ini nih kursi ini yang di bawah, tapi dia tidak berkaki. Kursi itu langsung di lantai itu tapi ada sandarannya. Itu alasannya untuk membuat orang-orang tua. Tapi itu ditaruh di mana? Di apa namanya ini? Di saf pertama ini, atau saf kedua. Makanya ini sebagian ulama mereka mengatakan ini sesuatu yang baru ya, yang nggak ada ini. Yang ke-88 menulis nama orang yang berinfak. Ini yang sering juga di kita nih ya. Sebagian orang bersedekah untuk bangun masjid dengan uangnya sendiri. Ini amal soleh, pahalanya ngalir. Betul, sodako
jariah. Kalau niatnya ikhlas, semata-mata mara pahala dari Allah, mengharap wajah Allah, ya, bukan karena ingin dilihat orang, bukan supaya agar didengar orang, bukan supaya dipuji orang. Ada hadis dalam Sahihain, Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu bainan fil jannah." Barang siapa membangun masjid karena menginginkan wajah Allah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Tapi ternyata setan itu memang mak ya, dia itu memang musuh kita nih. Dia berusaha supaya pahala itu kita hilang, amal-amal kita gugur. Jadi dia tampakkanlah itu kepada mereka, bagus, tuliskan nama penyumbang itu di pintu, di dinding masjid. Alasannya apa? Subhat. Kalau bahasa ini subhatnya apa? Apa itu? Ya ini alasan setan itu agar kalau namu kau ada di situ, itu orang yang baconyo dia berdoa untuk kau setiap namu kau di baconyo. Jadi sama kayak iblis waktu ngerayu Adam. Kau tahu dak Adam? Ngapu kau dilarang makan buah larangan, buah huldin? Ngapu? Karena ini buah huldi, ini buah huldi namanya, buah selama-lamanya, abadi. Allah nggak mau kau abadi. Kan pintar tuh subhanallah. Adam tadi itu aduh, Hawa yang tergoda dulu. Hawa dulu perempuan, emang perempuan ini suka tergoda. Tergoda sama sales. Saat itu apa? Hawa itu tergoda. Karena apa? Pintarnya tipu daya iblis tadi. Kau tahu dak Dam? Wah, nah, gitu bahasa gitu ya. Kau dilarang oleh Allah tuh. Karena ini buah, ini siapa yang makan ini abadi. Allah nggak mau kau. Pintar nih. Nah ini juga nih. Gak apa-apa kau. Ingat dikelabuinya gitu. Jadi dia ngajak kita kepada riya. Riya itu amal supaya ditengok orang. Sum'ah, yakni amal kita itu supaya didengar oleh orang. Nah ini dua perkara ini, riya, sum'ah itu tipis. Seperti semut hitam berjalan di malam pekat waktu hujan. Tidak tertengok. Lihat. Jadi keikhlasan itu mengharuskan kita menyembunyikan amal. Jadi amal yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Kecuali yang memang tidak bisa lagi kita sembunyikan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ke masjid, kan tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Masa kita sembunyi-sembunyi kalau ada orang mau maling? Ngapa Ustaz? Nak ke masjid, kayak takut orang. Atau pakai ninja ya. Oh Ustaz, malah ditengok orang. Kalau kurban itu mana Ustaz? Nah kan kita orang Idul Adha ditulis namanya penyumbang ini. Mana Ustaz? Ya karena kalau hanya sekedar untuk apa administrasi itu insya Allah dimaafkan. Dan tapi memang berat itu. Kembali ke kita tadi itu. Iya, saya tahu itu orang itu tujuan membuat hanya untuk administrasi pertanggungjawaban. Sapi satu, Mak Leha, Pak Budi, Mas Joko, ya kan, sebut namanya kan. Nah itu pertanggungjawaban bahwa ini sapinya uruslah oleh kamu, ya kan? Itu gak apa-apa. Tapi yang tahu potensi diri kita itu sum'ah atau riya itu mak kita sendiri. Kalau kita tahu aku bakal sum'ah, riya, ya udah bilang ke ini, enggak usah tulis namaku, cukup hamba Allah. Paham? Tapi jangan ngecek pula ke orang. Hamba Allah. Kau tahu dah hamba Allah itu siapa? Kau tidak tahu ngeceknya orang. Itu aku. Lah siapa Pak? Coba
Dia ngecek hamba Allah tapi dia nanya ke orang, tuh tahu dah hamba Allah. Memang apa namanya setan tuh mak pinter nian dia. Dan tipisnya itu riya sum'ah itu mak. Apa kata Allah? Lihat, perhatikan ini. Nanti lihat ya surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Humul lazina, Nabi SAW bersabda, humul lazina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum, yaitu orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah, sedangkan mereka takut kalau amal mereka itu tidak diterima. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi kata Imam Jauzi rahimahullah katakan, di antara mereka ada yang berinfak itu untuk bangun masjid, jembatan dan lainnya, dia hanya untuk riya dan sum'ah, supaya ditengok orang, supaya didengar orang, supaya dikenal orang, terkenal. Kalau bahasa kini tuh viral. Amri menyumbang 500 juta. Tulis di situ kan. Ustadz Amri paling ganteng se-RT 12 misalnya. Tulis di situ. Jadi namanya tertulis nih. Seandainya amalnya karena Allah, kata beliau, niscaya ia merasa cukup. Cukup Allah yang tahu. Seandainya ditugaskan untuk membangun pagar dengan tidak usah ditulis namanya, maka dia tidak mau. Jadi dia pengen pagar itu ada namu. Ini hadis ya. Ini pintarnya iblis itu. Ini talbisul iblis. Pintarnya iblis itu supaya kita bisa riya itu. Dikasihnya apa-apa. Kau nanti kan kawin. Tulislah situ, jembatan ini atas sumbangan dari Ustadz Amri. Iya kan? Nunggu siap lewat jembatan tuh Ustadz Amri, jembatan rambut. Kamu kalau lewat sini awas kamu. Amburubu ya. Nah itu. Memang berat udah. Jangan main-main loh. Jangan sering muji orang, bahaya loh. Jangan kita menjerumuskan. Ada ulama tuh dilemparnya orang tuh pakai apa? Pasir. Jangan kau puji aku, karena kau menjerumuskanku mana? Bisa ke neraka. Cukup Allah yang tahu. As-Sukairi rahimahullah mengatakan di antara bid'ah riya sum'ah, ya ini dilakukan banyak orang berupa menulis papan itu untuk menyumbang. Nama bapak, nama kakeknya, dialah yang bangun masjid ini. Ini riya. Riya itu syirik. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Jangan ia syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Al-Kahfi ayat 110. Jadi riya itu syirik kecil. Yakni kita ibadah itu untuk Allah, kita tujukan untuk orang. Jadi salah satu itu. Alhamdulillah masjid kita ini nggak ada tuh apa daftar donatur kan. Cukup mungkin ada tapi cukup dia di buku, enggak dia ada bukunya, buku bendahara biasa itu kan, debit ya apa? Debit kalau masuk, uang keluar total ya kan. Gak mungkin gak ada, nanti tekor ini. Iya kan? Gak apa-apa itu. Tapi kalau kita lah yang tahu. Tapi intinya adalah riya itu bahaya. Bahaya. Kalau kita tahu potensi kita besar di riya itu, udahlah, nggak usah tulis nama saya.
Atau kalau tulis supaya pertanyaan hamba Allah sajalah, atau no name ya kan. Karena memang berat ini. Ini kita belajar memanage hati. Kalau istilah agama itu apa? Manajemen qalb, manajemen hati. Kita yang tahu. Tipis nian tuh saya bilang tadi, seperti semut hitam berjalan di atas batu gelap tengah hutan, lagi malam petir bergelegar. Tak tahu itu tipisnya itu. Kadang kita ujub, tahu ujub apa? Bangga diri. Ini masjid aku yang, ya kan? Iya kan? Cek Ustaz Amri itu sejadah. Kamu tidak bisa sujud empuk kalau aku. Yang dalam hati aja ngomong kayak di sinetron tuh nak, ngomong ke dalam hatinya Dewi. Itu aku yang la ilaha illallah. Memang manusia nih. Jangan main-main loh. Habis palanya. Hah? Habis. Itu tadi tuh. Ria itu membakar amal kita itu seperti api membakar kayu yang kering. Habis. Tipis nih. Maka kalau Anda nggak kuat-kuat, janganlah. Kalau tahu ria aku nih. Ini ngerumpi itu tak boleh. Hah? Kalau ngerumpinya Merumpi, misalnya apa? gosip. Ya iyalah, apalagi ngerumpi. Ngerumpinya ngerumpi ngomongin orang lagi. Gibahin orang lagi. Wah. Kan bangkrut. Nanti orang salah satu bangkrut itu orang yang ngerumpi tadi itu. Yakni yakni orang yang dirumpinya itu ngambil pahala dia. Habis pahala dia, dosa orang yang dirumpi itu. Jadi kalau antum dirumpi orang, digibahin orang, jangan takut. Transfer paha, ambil lah. Lu kasih 100 kilo. Dia ngerumpi gitu, karena dia sudah ngasih pahala. Iya benar. Iya. Kata Allah, sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Itu perumpamaan, yakni orang yang menggunjing orang lain tuh. Kita kasih hadiah sama Ustaz. Yakni seperti apa? Apa tujuan kasih hadiah? Supaya yang ngerumpi lagi kita. Itu namanya antum bertolong menolong dalam keburukan. Kalau antum udah tahu dikasih hadiah bakal dirumpi, kasih hadiah berarti antum ta'awanu alal ismi wal udwan, nolong-menolong orang dalam dosa. Tapi kalau dengan dikasih hadiah tuh antum yakin dia akan berubah. Oh, ternyata salah, Bu. Ternyata dia ini baik. Itu boleh. Kasihlah dia. Ambu sering ngomongin antum, kasih hadiah, Bu. Gitu, paham ya? Nah, jadi yang tahu kapasitas kita sendiri. Ya. Sampai situ gitu tadi. Gara-gara apa tadi itu? Oh iya, kok sampai situ? Sampai lupa. Gara-gara rumpi tadi. Hati-hati loh. Kadang kita yang serajin ke masjid nih, itu lama. Ternyata rumpi itu, gibah itu bukan mak-mak yang di pinggir jalan duduk lewat orang lewat, bukan. Kadang masuk ke dalam masjid juga. Lah iya. Hati-hati loh, Mak. Kayaknya jilbab baru nenek itu. Pasti kredit 7 kali itu. Apa urusannya? Jadi masuk itu ke masjid juga. Jadi rumpi itu semua orang kena. Ya Pak. Habis bahan ngerumpi itu tanggungnya, lakinya dewek di rumpi ini. Laki kau cak mana? Oh, laki aku baik kata kawan. Oh laki ampun payah nih. Lakinya dewek di payah-payahnya. Padahalnya lakinya baik padahal. Di payah-payahnya. Masuk, iya pelit nih laki ampun. Kawannya tak tahu jadi tahu. Oh laki siapa itu pelit, nyebarlah tuh se-RT. Sekebun bungsu sampai ke Alpurkon, sampai ke Prapto, tahu kalau laki situ pelit.
Dia kenapa? Kan lagi nyerewet itu. Ceneraku, Ustaz. Hah? Ceneraku ini lah. Habis bahan lakinya, ustadznya pula dia. Ustadz ambil ceramah lamu nih on. Kalau nak habis no. Jadilah ustadz ngomongin kami misalnya. Jadi rumpi apa gibah itu mah itu masuk ke semua sektor. Apakah gibah itu sesama ibu-ibu yang katanya kebanyakan ada di Quran di surah Al-Hujurat, janganlah wanita yang lain, ya kan? Ngomongi wanita yang lain. Enggak, semua. Bahkan orang biasanya gibah itu kena orang seprofesi. Hatta sesama ustadz bisa kena. Jangan main-main loh. Beneran. Wah, si ustadz itu apa? Ceramah tidak elok. Masuk tiap malam ceramah. Nah, Anda kena itu. Udah kalau Anda nggak suka, udah diam aja. Sukut. Tegur tuh Pak. Saya tuh sudah janji sama istri saya. Kalau ngomongin orang saling iniin. Udah stop. Beneran ini. Kita kadang ngomongin tetangga sendiri. Itu kayaknya. Iya kan? Sesama kontrakan. Aduh. Beneran ini. Sesama penjual ya kan? Itu jual ayam tiren itu tuh. Ayam mati kemarin. Sesama penjual. Sesama tukang kredit. Sesama wali murid ngantar anak sekolah. Oh, emak itu tuh kayaknya emak tuh kemana lah udah masuk laki ngantar anaknya. Itu kan Tino Galuh. Nah itu jadi gibah itu masuk kemana-mana ya. Nah yang terakhir 90 keluar dari Masjidil Haram, Masjid Nawawi mundur. Ini bid'ah lah ini. Masuk masjid mundur ada puluh ini ya. Ya kalau keluar masjid ya biasa aja, itu berlebihan itu. Ya ini mau memuliakan tapi itu berlebihan. Tidak ada sunnahnya kecuali ada sunnah. Itulah dia 90 kesalahan dalam masjid. Insya Allah kita akan lanjutkan barangkali bab yakni kesalahan dalam sholat Jumat insya Allah pekan depannya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.